setelah nomor 2 selesai, yang terakhir itu air yang paling bersih mengalir baru ditiriskan, setelah itu baru diproses perajangan. Setelah perajangan itu pun SOP dari pabrik itu sebetulnya harus pakai rak, tidak boleh hamparan atau tapi prakteknya itu tadi karena waktu kejar-kejaran ya selama bersih tidak bercampur barang-barang yang kira-kira kotoran dan sebagainya ya di lapangan seperti itu proses dari perajangan itu mesin itu bisa selesai kalau kita berkali data itu berkali masak ya harganya kalau butuh cepat memang tukang itu di pada kayu ini nanti 1-2 ton 1 hari tapi kami gosok itu namun kualitasnya lebih bagus. Kemasannya mahal. Tapi 1 ton yang enggak ikut itu masak tenaga 1 sak 9.000. Harga barangnya seperti itu. Nah dari proses bahasa pencucian kemudian menjadi simplisia setelah kering, jadi nanti bisa disimpan, bisa langsung kita jual. Nah hasil biasanya pun yang tidak baik atau nopon itu simplisia yang katakan sisa itu kita suling. Ini kalau mesin penyulungnya kebetulan sekarang ke harga murah itu tidak produk. Hasil suling akan keluar minyak, kemudian sisanya menikah bisa menjadi asam. Jadi tidak ada yang kedua. Ada setelah diambil minyaknya, itu rasanya pun lagi benten. Karena pun betul-betul semuanya. Pasar malu ya, Pak. Lama Mandoro gitu. Sekarang baru besar ekspor. Berapa hari? Di Eropa, betul. Betul di. Berapa hari? 1 hari 1 malam bisa kering. Yang penting kering lah. Ibaratnya kayak kering kayak kecambah. Ini pecah kecambah. Pemasarannya gimana, Pak? Pemasarannya? Yang Pak Yono, pecahnya gede. Tengarang. Itu. Pulau daun bisa sampai panen. Itu setiap 3 bulan nanti akan keluar bunga atau buah. Itu nanti pun potong semua. Didapati gitu? Nggih. Terus dijemur? Setelah nggih dirajang boleh, enggak langsung setelah kering diketoke pun potong. Yang dipakai daunnya? Ya, yang kita pakai daun. Ini bijinya. Ini bijinya malah beracun. Bijinya beracun. Berarti yang ditimbang yang kayak ini, Pak? Enak banget. Itu sekilonya berapa? Tapi bagus 1 hektar di sini. Oh, sampai Petani kita itu berapa kita ada? Mas, ini daunnya Pak, ya, terus Daun kering Pak ya. bijinya buat daun saga. Nah, menyesuaikan. Ini kan karakter dari saga itu kan melambat di jalan. Ada yang 1 meter. Nanti kalau sudah panen, nanti jaraknya sudah 1 meter 1 meter. Setiap 3 bulan potong, nanti akan tumbuh lagi. Oh, tidak bisa dipasarkan di pasar. Harus kerjasama. Iya. Petani yang mempunyai seperti ini kita kontak.
Nggak apa-apa. Selama kita Nah, selama kita masih berapa? ya. Ya bisa mungkin satu tahun. Ini baru pengembangan. Oh, jadi ini jenis baru ya Pak ya? Sudah sebetulnya lama, namun ada pasar yang kita bisa kontrak selama 2 tahun. Tahun pertama di tahun nanti dulu, tahun kedua harapan kita pun nanti ngebut tahun 2. Kalau tidak itu tidak karena kalau itu merambah sebaiknya dilandari. Tingginya bisa 1 meter, 2 meter. 2 meter kan panennya kangenan ya. Ya biasanya batang inilah ajir niko. Setelah tumbuh, nanti panennya batang utama jangan dipanen. Karena ini semakin besar, nanti pertumbuhannya semakin besar. Semakin tinggi. Batang utama lebat, kemudian cabang-cabang dari batang utama ini kira-kira sisihkan juta lah. Mulai potong ini kita seleksi batang yang bagus. Tahan berapa tahun Pak? Pak, ini bisa dikombinasi dengan tanaman lain ya? Ya, tapi ini betul. Kalau di alam yang penting masa apa gitu? Saya ketambah, harus diperlatihkan, dicacati. Dicacati yang hitam-hitam ini yang Tumbuhnya ada di hitam, baiknya jangan di hitam. oh, Tumbuhnya di hitam. bantunya saya cuma gini bisa. Ini harus dilukai ya Pak? Jadi cara tanamnya ketambah baru masuk ke polipet bisa disamping dulu, bisa langsung lah. Pak, Mudah sekali. dipangkas atau misalkan Oke. mampu dipangkas-pangkas bertahan berapa lama? Terus, Iya. terus tapi perlu pemeliharaan. Ya perlu, ya pemupukan, ya apa ya? Idealnya karena dia juga butuh. Tapi yang tumbuh di halal. Ini penyajian. Gimana? Penyajian Nek mbah-mbah dulu ngeten sudah kering atau ngeten langsung diseduh diminum tambahin jalan tambahin madu sudah terus gini Pak. Tapi karena ini pabrik, ini kan ada macam-macam formulasinya macam-macam. Sekarang jamu sih enakan gitu sekarang itu. Nah, nanti ditambahin apa biar monggo untuk salah satunya untuk minyak. salam Pak ya. Ini daun bungur. Daun bungur. Nama latinnya saya lupa. Oke. Iya. Ini menurunkan. Tadi. Iya, ada gula dan memperbaiki pankreas. Tapi saya tidak tahu persisnya. Dari sisi bisnis mawon, pokoknya ada yang butuh ya kita latih. Daun apa? Daun bungur, daun bungur. Sementara daun ketapang. Artinya apa? Bahasanya gedenya tidak ini kan ada yang jamur, ada yang macam-macam. Ini nanti bisa masuk ke piringan. Oh ini yang sama tadi. Jamur, macam-macam. Itu kelakuannya materi. Kurang lebih. Katanya itu bisa panduan jalan. Piro Mbak sekarang ini regane? Sekilo 90.000. Iki paling pirang kilo ya? 90.000 sekilo. Tak bayangke. 3 kilo iki paling. 90.000 sekilo. Garing iki. Oh iki yo 300-an iki paling. Apa? Sampeyan sekilo masuk rene. Enek.
hanya dengan suasana. Nah, wis napa jenenge saya mulai. Tambah ilmu banyak ini bisa diterapkan. Tapi kembangnya sebetulnya kalau sudah diuji itu mesti akan keluar varietas-varietas baru. Kan tetap gagal itu 2 bulan sudah panen. Kalau musim batang, Dibaca itu Pak. ini biasa kalau di tempat saya juga oke, ngaten nggih Bu nggih. Bu, monggo panjenengan yang ini waktunya kemana Bang? Iki mulai kulit. Ayo keluar. Langsung dari jamur. Jamur malah kotoran lain. Dan itu gini. Oh, ini apa aja ini? Yang ngaku-ngaku ini lotion. Nah, monggo Bu. Lulur. Apa ini ya? Coba. Lulur kayaknya, Mbak. Body lotion. Oh, body lotion. Kayak anu ya, kayak apa? Rempah wangi. Manis apa? Di sana tadi. Ya, sip. Ini. Enggak mulai kapan deh? Kemarin yang makan dari ini. Kalau tadi kita meriksa di gudang untuk proses setengah jadi atau simplisia, sekarang dilakukan ada proses mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, diantaranya empon-empon digunakan untuk basis kosmetik. Ini makanya ada namanya sabun serai, ada namanya sabun temulawak, ada ini ya, nanti ibu aku bisa cantik semua. Terus jadi berupa sabun, bisa apa itu hand body, bisa apa namanya itu sampo, ya produk-produk kosmetik biasanya juga menggunakan basis atau turunan dari tanaman obat atau biofarmaka. Kita tetap menggunakan aloe vera, kita menggunakan daun kelor, kadang-kadang kita juga menggunakan serai, kita menggunakan laos, gata-gata dan sebagainya. Meningkat waktu karena ruangan kita juga terbatas, nanti berarti 10 orang nih, 10 orang nanti berdiri, kalau selesai Niko mangki keluar nanti dipundatos yang lain. Nanti di ibu-ibu di ruangan mereka urutan itu masuk, mereka ada ruang ganti, kemudian ada toilet, bapak ibu di situ, ruang ganti pria wanita langsung masuk ke ruang bersih, mereka ada ruang tempat pencucian, kemudian wonten ruang produksi sabun dan sebagainya, nanti arah ke timur pengemasan primer, pengemasan sekunder, namun minimal hanya itu saja kerjanya kecil sekali. Nah kan Bapak Ibu, monggo 10 mari kita siapkan, nanti segera nampak hanya bentar aja keluar, nanti kita sharing, kita belajar bersama betul.
Nyuwun sewu di dalam tidak boleh mengambil gambar, kita hanya melihat. Ini saya bagi 10 orang. Untuk yang kloter pertama ada dari Omah Kayuwangi, Gedong. Kemudian 2 KWT Maju Lestari, Banyu Biru. Ketiga Mandiri Sejahtera Susuan. Keempat Usaha Jahe Sumowono. Kemudian kelima Putri Sejahtera Desa Serumi. Keenam Lumpang Alu Cabean Kunti. Ketujuh KWT Nusa Indah. Kedelapan Juston Bio Farmaka. 9 kelompok Tani Madusari. 10 KWT Manggar Lestari. Monggo 10 orang ini untuk yang berkesempatan pertama kali untuk masuk dimohon untuk tidak mengambil foto, okay? Kita awalnya dari sebelah pojok itu ya Bu, untuk memakai baju APD. Monggo. Jangan sewu yang untuk masuk pertama monggo nanti sebentar Bu, saya panggil ya Bu sebentar. Mbak Jepri panggilkan Mbak Ada, Mbak Jepri. Mas Jepri biar mandi. Untuk pemandunya ini ada Mbak Adel, nanti masuk yang sebelah sana untuk yang Kakung, yang sebelah sini untuk yang Putri. Nanti pakaian APD-nya mana sama Mbak Adel saja, pakai masker, yang penting pakai masker. Karena kita di dalam lingkungan kosmetik, jadi mohon maaf. Nanti Bapak monggo yang mau masuk sama Mbak Adel di dalam dulu. Mohon ada saja di dalam. Ya, 10 orang Ji, karena tempatnya juga terbatas. Matur nuwun. Tapi jadi pun ini prosedur saking befomi ini ngoten. Jadi ada ruang bersih, ada ruang kotor, ada itu. Kenapa dilarang foto? Mereka biasanya pun nanti kalau diupload nanti kita kadang-kadang dapat teguran. Oh ini higienitasnya kurang, oh ini dan sebagainya Miko. Nah Miko memang untuk obat, kemudian untuk kosmetik itu menurut saya agak iya, ngerti deh Obat, kayak stevia, daun pegagan, gitu. Dan kita pakai juga bahan itu. Kita pakai bahan itu. Jadi kita pakai, oh warna hijau kita pakai apa kalau oh warna hijau itu kita pakai bisa pakai pegagan, ketepeng. Itu pun juga ada fungsinya masing-masing. Kenapa kan kita pakai ketepeng? Ketepeng itu bisa untuk bergatal, Bu. Jadi nanti kalau sabun itu ada, sini kan ada sabun ketepeng itu loh, biru ini, sabun lidah buaya ini ya, ini juga mengandung ketepeng di dalamnya. Jadi penjenengan bisa pakai untuk obat gatal. Kalau gatal itu mengurangi, maksud saya, kalau kosmetik kan tidak bisa untuk mengobati, bisanya untuk mengurangi. Terus ada sabun, ini adalah displaynya cuma ada sabun lidah buaya sama stroberi. Ada juga sabun kunyit, Bu. Kunyit juga terbuat dari kunyit. Kunyit dari petani, kita kita ekstrak atau kita kalau sabun tidak perlu ekstrak sebenarnya Bu, cukup di jus atau di blender gitu. Lalu kita adon, jadilah nanti sabun seperti yang penjelasan bersari nanti di dalam. Mungkin Mbak Adel cuma cucian gitu ya nanti yang menerangkan seperti itu. Terus ada sabun bidara juga Bu, itu dari daun bidara. Itu kata orang sih bisa mengusir jin katanya. Tapi sebenarnya itu apa ya? Tapi memang itu dari bidara beneran Pak. Kita dari dari daun bidara. Termasuk yang lain-lain diambil seperti itu. Nah terus ada beberapa juga bergerak di bidang kosmetik. Kosmetik itu ada body lotion, ada krim, day cream, night cream, ada baby cream, terus ada serum seperti itu. Tetapi karena kami maklum sebenarnya kami itu tidak berhak menjual Pak. Ada produk kami sebenarnya namanya produk rempah wangi, tapi saat ini kami pas sedang baca jadi pas gak ada stok maksud saya seperti itu. Jadi ini nanti penjenengan buat penjenengan aja, nggak usah dibeli. Nanti mau dicoba dulu. Kalau nanti suatu saat penjenengan cocok, monggo
baru kita mau penjenengan beli bisa beli di Shopee Bu, bukan di Shopee nek ya saat ini masih rata di Shopee bisa, ini semua ada Bu di Shopee. Atau kalau penjenengan kesini nanti bisa beli produk kami rempah wangi sebenarnya. Kalau itu kan rempah eco, kalau jamunya kami itu namanya rempah eco, kalau kosmetiknya namanya rempah wangi gitu. Tetapi untuk sabun memang kita banyak yang makul Bu. Makul itu silangnya izin dari kami, merek dari kami yang mencatatkan, kami membuatnya dan mereka yang berhak menjualnya. Ini sekilas info, nanti penjenengan ke dalam sambil lihat produknya. Mbak Jenny, Pak Toto, Mbak Ani, Pak Ratno, Bu Ani, Mbak Ana, Pak Joko, Pak Janto, Terus mereka ada juga yang dia kering, jual kering, ada yang jual mentah, ada yang sudah dibikin misalnya apa namanya sebut jahe apa. Nah ternyata ini kita ajak ke sini kan siapa tahu bisa mitra gitu ya. Nah yang kedua membuka wawasan lewat ada jenis-jenis lain yang ternyata pasarnya ada. Ya, diproduksi dari bahan baku yang mereka hasilkan itu. Tadi misalnya daun umur. Umur itu kalau di Solo, di jalan-jalan Solo itu ada yang bunganya ungu apa ya? Ungu sama pink ya. Magelang juga banyak. Daunnya nanti malah glowing. Tapi ibunya itu harus dia petik sendiri. Jadi tebas di pokok, karena kalau enggak daunnya keringnya beda. Daunnya akan sendiri. Itu makanya kalau misal jalan-jalan desa di turun jalan di itu bisa membukas desa kan? Ya. Terus ada daun saga macam-macam. Jadi semua itu ada ini. Mereka ada manfaatnya. Iya. Nah, artinya mereka kita ajak biar ini. Ada yang sekitar kita biarin kok di sini bermanfaat. Cuman kadang misalnya mereka tahu manfaatnya ada, tapi nggak bisa mengolah atau memasarkan ya, atau misalnya kemana harus disetor. Misalnya ternyata bikin sabun, tadi apa ya daun ketapang kok tetap Pegagan, enggak yang untuk gagal kan dia pepek bidara. bidara dibikin sabun. Bisa Aku berapa dokter itu yang banyak? karena itu anak saya kan dia juga dokter umum, kan juga Dokter ini kan dokter khusus ya. Iya, ya SSO. SSO itu juga nggak punya deh. Terus sama dokter siapa tuh yang lagi bening yang bening juga nggak deh. Kalau sama ada mungkin sendiri nah itu tak kawan Kawan itu anu cuma penanggung jawab. dokter Richard bisa jualin 100 ya untungnya Bu Dika itu, saya bisa jualin 100 lagi untuk saya gitu. Boleh Bu, patungan Bu, nanti mau bikin merek apa? Wah enak gitu. Kartika. Jangan. Kalau nama itu sih, kalau sirup itu sih nama itu harus apa namanya? Oke. Kartika sirup. Ini kan dia untuk merek itu sama bukan juga tak suruh itu bagus. Kirim Stella itu. Kayaknya enggak, cuma dibikin kita ini black wallet. Ini black wallet. Ini black wallet. Itu style ini sekarang. Tapi ada namanya kan ya? Ini kan miliknya Kingstar, mereknya Kingstar. Ini aku ini muka. Ini Muka yang muka apa yang badan? yang badan di badannya ada di sini. Oke, ini badan semua. Ini badan semua. Masih ada 2 titik lagi ya ke lapangan budidaya ya Pak. Iya, betul. Sama nanti paparan ya, paparan sekaligus diskusi. Ya sambil dari dulu sampai. Nah, udah berdiri aja ada apa-apa. Saya kenalkan dulu khususnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari kelompok tani dan dokter Solehah. Ada yang terkenal? Kemudian
sebelah kiri saya ini ada Bu Tika. Jadi beliau ini Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi beliau ini menyempatkan waktu untuk dapat ketemu panjenengan semua. Intinya yang pertama itu mensupport bahwa dengan semangat untuk kita belajar di tempat Pak Giono ini untuk dapat lebih, kami harapkan dapat nanti meningkatkan tata kelola ekonomi atau usaha. Tadi sudah kita lihat bahan bakunya, mungkin bahan baku di antara banyaknya bahan baku ya Pak ya yang ada di gudang. Ini ternyata ada juga, loh ini ada di sekitar kita, ternyata bisa dimanfaatkan yang kita nggak tahu kan gitu ya Pak. Contoh tadi yang saya agak terkejut itu daun bungur ya Pak. Pada tahu daun bungur, bunga bungur. Umur, kalau tidak tahu kan bawa habis semua, browsing nanti bungur kayak apa. Itu banyak itu di sekitar kita. Bahkan sekarang itu banyak di terus jalan desa itu ditanami bunga bungur karena bunganya bagus. Apalagi kalau sinar mataharinya itu tercukupi ya. Ternyata daunnya juga bermanfaat. Nah, tanpa kita sadari ternyata banyak potensi-potensi yang di sekitar kita yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, maksud kami seperti itu, ngajak panjenengan semua, ayo kita dapat belajar ke yang lebih tahu, lebih ahli. Nah, setelah kembalinya dari sini, kita harapkan nanti jangan lupa minta kontaknya Pak Giono. Ini Pak. Ya, jadi nanti kalau Pak saya bisa kerjasama enggak, saya punya ini manfaatnya untuk apa? Atau saya bisa mensuplai bahan baku yang di sini kurang, ternyata ada. Nah, jadi saya harapkan setelah dari sini ada keberlanjutannya, ada kesinambungannya yang kita nanti dapat berkolaborasi itu. Saya isu-isu mangkat tadi dari rumah jam berapa? 5. Iya jam 5 sampai sarapan di bis ya kan? Nanti pulang lagi mudah-mudahan nanti ya tidak sampai malam ya. Karena nanti terakhirnya nanti mau kita ajak ke Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro 1. Ben refreshing sekaligus jadi tempat wisata yang dikelola kehutanan di LHK Provinsi Jawa Tengah. Ini mungkin dari saya itu, monggo nanti kalau ada yang mau menanyakan kepada Bu Soleha maupun Bu Tika, nanti monggo kami persilakan. Namun sebelumnya monggo dari Bu Soleha untuk menyampaikan dulu mungkin kenalan atau ada pesan-pesan. Barangkali juga dari kelompok-kelompok ini juga ada beberapa yang sudah kita bantu alat ya. Sudah? Sudah atau belum ini? Belum ya? Ada yang sudah yang belum. Nah, jadi beliau-beliau ini adalah termasuk yang menentukan kalau ada anggaran itu mana-mana yang potensi untuk dapat dibantu melalui anggaran provinsi Jawa Tengah. Jadi monggo Bu Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nini selaku Kepala C33 beserta seluruh jajarannya yang hadir dan mendampingi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Diakan Ika Permatasari SDM, sahabat saya dari Komisi B yang beliau sudah senior karena sudah 2 kali periode menjadi DPR Provinsi Jawa Tengah dan tidak mau pindah komisi, maunya di Komisi B, jadi sudah ngotot. Yang saya hormati Pak Giono, owner dari Flora Wijaya. Dari namanya aja sudah kelihatan ya. Lawu itu di bawah Gunung Lawu. Floranya itu tanaman. Wijaya ini sukses. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu seluruh peserta Sekolah lapang. Sekolah lapang dari kelompok tani hutan dan kelompok wanita
asalnya Bu. Dari Bali Biru, dari Pondowo dan dari Gedong. Kayuwangi. Panjenengan Bu? Oh, iya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di lereng Gunung Lawu ini yang sejuk dan dingin dalam keadaan sehat walafiat. Ini kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah mendapatkan tugas untuk menghadiri acara ini sekaligus ikut mengawasi terlaksananya kegiatan ini. Alhamdulillah kita apresiasi. Tadi sudah disampaikan Bu Rini bahwa kegiatan ini ternyata tujuannya banyak. Salah satunya mungkin membuat jejaring tadi di antara Pak Giono dengan panjenengan semua yang punya potensi di wilayah masing-masing. Mungkin peluang-peluang apa yang bisa dipelajari, yang bisa ditindaklanjuti nanti setelah pulang dari sini gitu. Kemudian kalau kita lihat juga tadi kita juga bisa belajar pemasarannya barangkali panjenengan yang punya feeling bisnis ya mungkin bisa melirik ini kemungkinan kerjasamanya nanti kalau kita jual, kita memanfaatkan teknologi era digitalisasi dengan promosi yang menarik itu kan juga bisa. Atau setidak-tidaknya kalau dengan tidak ada ide, dengan terinspirasi dari kesuksesan Pak Giono sekeluarga. Jadi kompetensinya di bidang dulu basicnya apa Pak Giono? Pertanian. Pertanian, nah ini luar biasa. Jadi tidak melenceng dari linear, jadi mengembangkan pertanian ya. Indonesia kan kaya dengan empon-empon. Kalau kita baca literasi itu ada 7.000 lebih empon-empon yang dimiliki Indonesia. Itu bisa dimanfaatkan berbagai macam ya, dari kosmetik, dari untuk medikal ya, untuk obat-obatan dan juga untuk terutama kesehatan ya. Jadi jamu-jamu terutama kemarin pada saat Covid kita butuh fit untuk melawan virus sehingga keberadaan empon-empon jamu yang ada di lingkungan kita itu benar-benar luar biasa dan terasa manfaatnya begitu. Jadi itu kami dari DPRD tentu mendukung dan mensupport penuh apa yang dilakukan oleh Dinas TDK. Sebenarnya tidak hanya TDK saja, banyak irisan di mitra kami yang itu berhubungan dengan dunia usaha ya, dunia usaha pertanian ya, ada dinas koperasi, kemudian Indap juga ada untuk UMKM ya, kemudian dinas apalagi pertanian juga ada, di CDK juga ada. Jadi nanti saling berkolaborasi, karena kita punya banyak PR Bapak Ibu untuk Jawa Tengah ini supaya bisa naik kelas ya, supaya bisa belajar dengan provinsi yang lain di Pulau Jawa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan Sekolah Lapang, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Ini hari ini tambah sehat karena sudah minum jamu dari PT Lawu tadi ya. Ya, yang saya hormati Ibu Rini, Kepala CDK 3 beserta seluruh jajarannya. Ini pada hari ini lengkap nih karena kita lain daripada yang lain. Kalau biasanya di kelas ya, di ruangan, kemudian ini langsung ke lapangan, ini sekolah lapang. Dan yang saya hormati juga Bapak Giono beserta Ibu dan seluruh karyawannya, dan tentunya Ibu Dr. Soleha, teman satu komisi, dan Bapak Ibu semuanya yang ikut pelatihan atau sekolah lapang studi banding pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah ya, Bapak semuanya bisa diajak tambah ilmu, kemudian jalan-jalan, refreshing
tambah pengetahuan, terus menghilangkan stres nih, aktivitas sehari-hari. Biasanya ibu semuanya, terutama yang KWT nih kan berkecimpung di dunia pertanian di rumah, di tanah pertaniannya, tapi kemudian melihat dunia luar nih. Jadi otomatis nanti kan fresh, apalagi kemudian disuguhnya jamu yang untuk langsung sering gitu. Iya, alhamdulillah ini pada kesempatan ini Bapak Ibu semuanya diajak langsung ke lapangan. Jadi kalau biasanya kan seringnya pelatihan di ruangan. Jadi kalau dapat teori tapi kemudian tidak langsung praktek, otomatis kan kadang-kadang nggak langsung nyangkal ya Bu ini. Nah ini alhamdulillah sebetulnya kemarin itu saya sempat dapat undangan untuk ikut mendampingi saya sama Bu Dokter. Ya bingung lah, Bu ini kok kok di Karanganyar, C33 kan lingkupnya paling jauh Boyolali, kemudian Kabupaten Semarang, kok jauh banget gitu. Tapi terus disampaikan tujuannya apa gitu. Apalagi kan di sini dulunya tadi disampaikan oleh Pak Giono, awal mulanya juga bergelut di bidang pertanian. Nah ini Bapak Ibu semuanya kan juga sebagian besar juga bergelut di bidang pertanian ya. Nah ini memotivasi Bapak Ibu semuanya, karena apalagi anjuran pemerintah kan memang para petani dari on farm menuju off farm. Biasanya kalau yang menanam hasil yang pertanian sudah dijual gitu aja produknya, itu kan otomatis harganya kan ya segitu-gitu aja. Tapi kemudian kalau kita menuju ke off farm, diolah kembali kayak Pak Giono ini kan, kemudian hasil-hasil pertaniannya dulunya sebelumnya diolah menjadi tanaman menjadi obat-obatan untuk kesehatan saja, tapi kemudian berkembang lagi, sekarang sudah bisa menambah lagi di bidang kecantikan. Nah ini kalau berbicara bidang kecantikan, seluruh para perempuan di dunia semuanya kan maunya cantik nih. Tadi aja nih kami berberapa tadi nih, berlima rebutan sabun, rebutan hand body karena keterbatasan sampai merayu-rayu Bu Giono untuk membeli. Nah kan ini berarti peluang bisnis yang semakin menjanjikan. Kesehatan juga bagus ya, karena kan lebih baik menjaga daripada kemudian mengobati. Jadi kalau untuk suplemen obat-obatannya untuk kesehatan juga bagus, tapi terus kemudian ini sekarang tambah lagi peluang di bidang kecantikan. Jadi, sekarang justru lebih condong ke bidang kecantikannya kayak Ibu. Ya, karena ini menjanjikan sekali. Tadi juga berbincang-bincang harganya segala macam, peluangnya, dan memang produknya luar biasa. Ada pesanan 10.000, produknya luar biasa. Nah ini tentunya memotivasi ibu semuanya. Tapi memang tidak kemudian ujuk-ujuk langsung berhasil ibu-ibu. Jadi kan perlu proses. Ini tadi Pak Giono juga menyampaikan perusahaan ini kan dimulai dari 2014. Jadi memang prosesnya panjang, dan sebelum 2014 pun juga tentunya butuh perjuangan juga. Tapi buat Bapak Ibu semuanya, ini sebagai memotivasi, apalagi kan sudah langsung melihat keberhasilan ini. Jadi memang ibu-ibu semuanya jangan kemudian nerimo gitu aja segala sesuatu. Kalau kemudian kita semangat bekerja keras, otomatis apa yang kita harapkan pasti akan tercapai. Nah ini pada hari ini kan ibu-ibu semuanya datang langsung ya. Ini dipergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tadi disampaikan apabila mungkin produk-produk atau hasil-hasil pertanian ibu-ibu semuanya yang tadinya mungkin hanya dijual gitu aja, atau mungkin kadang memang bisa memproduksi tapi kemudian kurang pasar ya. Nah memang kemitraan itu sangat penting. Nah kayak contohnya ada KWB yang di daerah Semarang juga ada,
itu kemudian sekarang juga sudah berhasil bermitra dengan Sidomuncul juga ada. Nah tentunya ibu semuanya kalau misalnya kepingin maju, kepingin berkembang usahanya juga memang kemitraan itu sangat penting. Karena tidak semua orang kemudian bisa memasarkan produk-produk yang dihasilkan satu sama yang lain sama. Ada yang punya ilmu marketingnya pintar, tapi ada yang kemudian lebih fokus untuk produksinya, bisa memproduksi produknya sebagus apapun, tapi ternyata kemudian ilmu marketingnya itu masih belum paham. Nah itu otomatis kan harus bekerja sama, kemudian mendatangkan kemitraan. Nah mungkin itu ibu semuanya tidak panjang lebar, karena setelah ini nanti masih ke lapangan deh. Nah ini nanti sekarang jam berapa ya? Ya, dan habis ini masih di lapangan langsung dimanfaatkan deh, dimanfaatkan nanti kalau misalnya ada materi-materi atau apapun yang didapat mungkin dicatat juga, karena kita nih biasanya kalau sudah usia kayak gini kan banyak lupanya, jadi dicatat deh, dicatat, kemudian tentunya segala sesuatu ilmu yang diterima nantinya juga akan bermanfaat untuk kita semuanya. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya tadi sudah ini ya, dapat oleh-oleh dari Bu Giono ya. Ada yang belum dapat? Sudah semua. Nah, siapa tahu sepulangnya dari sini jenengan itu bisa berkolaborasi kerjasama membangun kemitraan. Sekarang kan mudah untuk pemasaran ya lewat HP. Nah ini bisa nanti dimanfaatkan kerjasama dengan Pak Giono. Ya saya kira itu untuk meningkat waktu. Terus kita langsung ke bis, kita menuju ke lapangan ya Pak. Ada bukan? Oh makan dulu. Oh makan dulu di atas ini. Naik dulu ke atas, pasar timur. Makannya di rumah makan. Oh di rumah makan. Nanti Tapi habis makan nanti ke ini ya, ke lapangan ya. Iya Pak ya. Siap ya. Iya udah sampai sini kok. Iya. Jauh-jauh harus ada ilmu yang kita ya refreshing, bebas. Ini saya kira itu monggo akan pakai bis kan? Oh, dilaksanakan. Oh ya. Ini monggo nanti giliran ya. berkembangnya waktu dari awal kita menempuh dalam bagi teknologi berkembang menjadi suplai yang beberapa pabrik jamu dan farmasi. Kemudian semakin meningkat kebutuhan pasar, perluasan lahan pertanian, peningkatan produksi, perluasan pasar, ekspor industri besar. Akhirnya PT Lawu terus berkembang. Tahun 2014 kita mulai